Bab 275, 7 tokoh kunci. Saat Si Feng mendarat di tanah, Crystal Werewolf tiba di punggungnya seperti badai buas. Tanpa memberi Si Feng kesempatan untuk bertahan, ketiga kepala Crystal Werewolf membuka rahang mereka untuk menggigit Si Feng. Ketua pemimpin, Fire Dance sangat terkejut. Segera, dia mendekati Crystal Werewolf, mengirimkan 3 Star Kidney Strike ke tubuhnya. Namun, bahkan keterampilan mengendalikan seperti serangan ginjal tidak berpengaruh pada Crystal Werewolf. Tepat ketika taring Crystal Werewolf hendak menutup di kepala Si Feng berhasil menyilangkan pedangnya dan mengeksekusi pari pada saat yang tepat. Ledakan. Lantai di bawah Si Feng langsung retak dari kepolisian. Apa orang yang kuat? Si Feng tertawa getir. Meskipun pari memungkinkan pemain untuk memblokir kerusakan fisik serangan, itu tidak menetralisir kekuatan dampak. Tidak ada tabib di pesta itu sekarang. Jika Si Feng memakan serangan lain, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dari pertukaran singkat ini, Si Feng juga mendapatkan pemahaman umum tentang seberapa kuat Crystal Werewolf. Dalam perkiraan Si Feng, meskipun Crystal Werewolf belum menerima banyak peningkatan dalam hal kekuatan, kecepatannya saat ini setidaknya 30% lebih cepat daripada sebelum mengamuk. Pada saat ini, hanya dengan melengkapi Breath of Heavenly Dragon, Si Feng dapat memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Kalau tidak, dia hanya akan menerima pelecehan sepihak dari bos. Sayangnya, meskipun mencapai 200 poin di agility adalah tugas yang sederhana, itu tidak mudah bagi pendekar pedang seperti Si Feng untuk mencapai 120 poin di intelijen. Selain itu, sangat sedikit peralatan armor yang diperuntukkan bagi pendekar yang memiliki atribut intelijen di atasnya, yang melakukannya akan dianggap sebagai peralatan sampah. Melihat bahwa serangannya telah gagal membunuh mangsanya, Crystal Werewolf segera memutar tubuhnya, ekornya yang seperti berlian mencambuk Si Feng saat melakukannya. Saat pari masih di cooldown, Si Feng tidak punya pilihan selain mengaktifkan salah satu keterampilan menyelamatkan nyawanya, Defensive Blade. Defensive Blade saat ini berada di level 4, dan itu melindungi Si Feng dari 9 serangan jarak jauh atau 4 serangan jarak dekat. Blade pertahanan adalah keterampilan yang memberikan kekebalan penuh terhadap serangan apapun, baik itu kerusakan atau dampak yang dihasilkan. Itu adalah salah satu keterampilan tempur dasar yang harus dimiliki untuk pendekar pedang. Adapun mengapa Si Feng memilih untuk menggunakan pari terlebih dahulu daripada Defensive Blade, itu adalah untuk tujuan tunggal menentukan kekuatan tempur Crystal Werewolf yang mengamuk. Hanya dengan mengalami kekuatan dampaknya, Si Feng bisa membuat penilaian terbaik. Sementara itu, kesimpulan Si Feng tiba adalah untuk menghadapi Crystal Werewolf langsung. Jika dia mencoba melarikan diri, dia hanya akan mati lebih cepat. Setelah itu, dia mengangkat Abyssal Blade ke udara. Busur listrik hijau mengelilingi tubuh pedang ketika bergerak untuk bertemu dengan cakar tajam dari Crystal Werewolf yang bersalju. Flash yang menggemuruh. Busur listrik hijau menembus tubuh Crystal Werewolf, menyebabkan minus 572, minus 1623, dan minus 1204 kerusakan. Meskipun hanya satu dari 3 busur yang mencapai pukulan kritis, serangan itu juga berhasil memicu kutukan Abyssal Blade, yang menimbulkan kutukan Doom pada Crystal Werewolf. Segera, semua atribut Crystal Werewolf berkurang sebesar 20%. Tiba-tiba, Crystal Werewolf yang mengamuk yang memiliki agility meningkat 30% sangat melemah. Namun, Si Feng masih belum selesai dengan serangannya.
Dia langsung mengaktifkan Phantom Kill, doppelgangernya muncul di samping Crystal Werewolf. Tak lama setelah itu, doppelganger si Feng mulai mengirimkan rentetan serangan terhadap Crystal Werewolf juga. Meskipun doppelganger hanya memiliki 50% atribut si Feng, itu sepenuhnya mewarisi keterampilan yang dipelajari si Feng. Namun, meskipun telah sangat mengurangi kecepatan Crystal Werewolf, si Feng masih tidak memiliki waktu yang mudah untuk menghindari serangannya. Tidak punya pilihan lain, si Feng mengaktifkan Gravity Liberation. Tubuh si Feng langsung menjadi seringan bulu, dan seperti monyet yang bersemangat. Ia menghindari serangan yang awalnya tidak bisa dihindari. Bilah angin, segera, kecepatan serangan si Feng meningkat lebih jauh. Chop ganda, Earth Splitter, ledakan api guntur. Keterampilan meledak pada Crystal Werewolf satu demi satu, masing-masing menangani lebih dari -1000 kerusakan. Meskipun serangan Crystal Werewolf menjadi lebih kuat dan kecepatannya lebih cepat setelah mengamuk, peningkatan ini terjadi karena harga pertahanannya melemah. Dikombinasikan dengan efek 20% damage amplification dari Thundering Flash, kerusakan yang diterima Crystal Werewolf menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Serangan Fire Dance dan Aqua Rose juga mendarat pada titik ini, sehingga HP Crystal Werewolf turun tajam. Pada saat durasi gravitasi pembebasan 30 detik hampir berakhir, Crystal Werewolf hanya memiliki 10% dari HP yang tersisa. Sama seperti efek Gravity Liberation akan segera berakhir, si Feng mengeksekusi Nine Dragon Slash. 9 hantu dari Abyssal Blade muncul di belakang si Feng, dan semuanya menembak ke arah Crystal Werewolf. Sementara itu, tepat ketika serangan dari Crystal Werewolf hendak mendarat di si Feng bertukar posisi dengan doppelgangernya. Setelah dipindahkan, doppelganger segera menggunakan pari dan defensive blade untuk mengusir serangan Crystal Werewolf. Setiap pantom dari Blade Abyssal memiliki kekuatan serangan yang tinggi, dan masing-masing dari mereka dapat menangani lebih dari -150 damage setiap kali mereka menyerang Crystal Werewolf. Secara total, 9 hantu memberikan lebih dari -1300 kerusakan pada Crystal Werewolf setiap detik. Sementara itu, ada 28 detik sebelum efek dari 9 naga slash berakhir. Setelah menggunakan kedua keterampilan menyelamatkan nyawanya, pari dan defensive blade, doppelganger menerima serangan langsung dari cakar Crystal Werewolf. Sayangnya, doppelganger hanya memiliki 50% dari atribut si Feng, sehingga mati di tempat. Namun, doppelganger telah mendapatkan banyak waktu untuk si Feng. Dengan doppelganger hilang, Crystal Werewolf mengalihkan perhatiannya kembali ke tubuh si Feng yang sebenarnya. Si Feng mengaktifkan Wind Walk lagi tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berbalik dan berlari. Untungnya, dengan kecepatan gerakannya meningkat 30%, si Feng masih sedikit lebih cepat daripada Crystal Werewolf, yang masih di bawah 20% efek pengurangan atribut kutukan Doom. Dengan demikian, strategi Kiting dimulai sekali lagi. Di bawah rentetan konstan Aqua Rose dan Fire Dance, HP Crystal Werewolf jatuh semakin rendah. 9%, 8%, 7%. Pada saat efek Windwalk si Feng hampir berakhir, Crystal Werewolf hanya memiliki 3% dari HP yang tersisa. Seharusnya soal waktu. Pada saat ini, si Feng berhenti berlari. Dia kemudian berbalik menghadap Crystal Werewolf, mengarahkan Abyssal Blade ke monster itu. Abyssal Beam. 9 rantai seperti ular tiba-tiba muncul dari lantai, langsung mengikat Crystal Werewolf.
Meskipun Crystal Werewolf telah kebal terhadap keterampilan kontrol yang digunakan sebelumnya, gerakannya masih terikat oleh rantai hitam pekat. Dalam God's Domain, apa yang disebut kekebalan terhadap keterampilan kontrol tidak serta-merta membuat seseorang kebal terhadap semua keterampilan kontrol. Sebaliknya, itu hanya membuat seseorang kebal terhadap keterampilan kontrol yang berada di bawah tingkat tertentu. Keterampilan seperti Frost Arrow, Ice Spear, dan Kidney Strike dianggap sebagai keterampilan dasar. Dengan kata lain, mereka adalah keterampilan tingkat 0. Karena skill ini adalah level terendah, Crystal Werewolf benar-benar kebal terhadap efeknya. Sebagai Lord level 25, Crystal Werewolf kebal terhadap keterampilan kontrol apapun yang di bawah tier 2. Namun, keterampilan kontrol tier 2 atau tier 3 masih bisa menahannya. Meskipun si Feng tidak tahu tingkat milik Abyssal Bin Mana, itu adalah keterampilan yang melekat pada senjata sihir. Dalam perkiraan si Feng, itu harus setidaknya tier 3 atau lebih tinggi, yang berarti bahwa itu akan efektif terhadap semua bos yang mungkin muncul pada tahap permainan ini. Dengan Crystal Werewolf sepenuhnya terkendali, si Feng mengambil langkah maju saat dia mengaktifkan skill utamanya, Flame Burst, yang hanya bisa digunakan setiap 4 menit sekali. Dua pedang si Feng seperti matahari mini dengan aktivasi Flame Burst. Dalam sekejap mata, si Feng memotong tubuh Crystal Werewolf 6 kali dengan pedangnya. Minus 2238, minus 4452, minus 2198, minus 2212, minus 4408, minus 2216. Keenam serangan itu menghasilkan total lebih dari minus 17.000 kerusakan, secara instan menghapus 3% HP Crystal Werewolf yang tersisa. Sistem, level 25 Crystal Werewolf terbunuh. Perbedaan level 7. EXP yang diperoleh meningkat sebesar 700%. Diperoleh 485.630 EXP. Bilah pengalaman mereka bertiga secara instan bertambah besar. Aqua Rose bahkan maju ke level 18. Adapun si Feng, dia baru saja mencapai level 18, jadi dia masih di level 18 bahkan setelah membunuh Werewolf Crystal. Jika dia bisa membunuh beberapa bos peringkat Lord seperti itu, dia pasti akan naik level dengan sangat cepat. Aku tidak pernah mengira tuan peringkat Lord bisa terbunuh dengan cara seperti itu juga. Pertempuran ini adalah pembuka mata bagi Aqua Rose. Sebenarnya, jika bukan karena si Feng mampu memegang agro yang stabil pada Crystal Werewolf, selain secara konsisten menghindari banyak serangan, mereka pasti tidak bisa membunuhnya. Ketua pemimpin, cepat periksa rampasannya. Sebagai penggemar berat si Feng, Fire Dance tidak terkejut dengan kecerdikan si Feng. Dia selalu percaya si Feng bisa memimpin mereka menuju kemenangan. Selain itu, Fire Dance berharap untuk mencapai standar si Feng suatu hari. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya terputus-putus ketika dihadapkan dengan bos peringkat Tuhan? Si Feng mengangguk sebagai jawaban, segera pergi ke depan dan memeriksa hasil jarahan yang ditinggalkan oleh Crystal Werewolf. Tidak mungkin kan? Bagaimana bos ini bisa begitu murah? Bagaimana bisa menjatuhkan hanya satu kunci dan satu peralatan? Aqua Rose segera menjadi tidak senang ketika dia melihat informasi yang dibagikan oleh si Feng. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa peralatan yang dijatuhkan hanyalah pelindung pergelangan tangan armor tingkat emas level 20, itu bahkan bukan peringkat Dark Gold. Tidak buruk.
Jangan lupa bahwa Seven Luminaries Key ini dapat digunakan hingga 3 kali untuk membuka peti harta karun emas gelap. Apakah tidak ada peti harta karun emas gelap tepat di depan kita? Si Feng tertawa. Setelah Aqua Rose mengikuti Si Feng selama beberapa waktu, tanpa disadari, standarnya untuk menilai item menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jika itu di masa lalu, Aqua Rose pasti akan melupakan dirinya sendiri dalam sukacita jika dia melihat peralatan Fine Gold. Namun, sekarang, kecuali sebuah item memiliki peringkat Dark Gold, itu tidak akan mengganggu minatnya. Itu benar. Aqua Rose mengalihkan pandangannya ke arah peti harta yang jauh. Setelah pertempuran yang sulit, keberadaan peti harta karun emas gelap ini benar-benar menyelinap di benaknya. Mereka bisa mendapatkan peralatan emas gelap setidaknya jika mereka membuka peti harta karun ini. Ada juga kemungkinan kecil bagi mereka untuk mendapatkan item peringkat epik. Item peringkat epik. Aqua Rose bahkan tidak berani berharap untuk itu. Bab 276, Peralatan Set Dragon Scale. Terkunci, seperti yang diharapkan. Tidak peduli seberapa keras Si Feng mencoba, dia tidak bisa membuka peti harta karun emas gelap. Oleh karena itu, dia mengambil kunci yang baru saja dia dapatkan dari tasnya. Kacak. Tutup peti harta berwarna ungu emas terbuka sedikit. Lampu warna-warni lolos di antara celah. Lampu menerangi bahkan daerah yang beberapa ratus meter jauhnya. Jika peti harta karun ini telah dibuka di ladang, itu pasti akan menyebabkan keributan besar dan menarik banyak pemain untuk datang dan merebutnya. Untungnya, hanya ada 3 kelompok Si Feng di Forgotten Lands. Setelah lampu warna-warni menghilang, Si Feng meraih ke dalam peti harta karun. Namun, dia dengan cepat menemukan hanya ada sedikit barang di dalamnya. Peti harta karun berisi total 3 item. Di antara mereka, 2 adalah peralatan emas gelap, sementara 1 adalah manual tempa. 2 peralatan Dark Gold adalah Crystal Armor dan Boots of Extreme Speed. Crystal Armor, potongan dada, Plat Armor, pangkat emas gelap. Level 20. Persyaratan peralatan, kekuatan 120, agility 140. Pertahanan plus 140. Kekuatan plus 24, agility plus 21, daya tahan plus 20. Terbatas untuk pendekar pedang. Keterampilan pasif tambahan. Wabah cerdas, setiap kali pengguna menerima kerusakan, kekuatan dan kelincahan meningkat 2% selama 15 detik. Tumpukan hingga 5 kali. Meskipun atribut dasar pada peralatan ini hanya bisa dianggap pada tingkat baik, keterampilan pasif yang melekat padanya sungguh menakjubkan. Bagaimanapun, keterampilan pasif berpotensi meningkatkan kekuatan dan kelincahan pemain sebesar 10%. Jika pemakai Crystal Armor awalnya memiliki jumlah kekuatan dan kelincahan yang tinggi, atribut tambahan yang disediakan oleh Smart Outbreak akan seperti memiliki peralatan tambahan. Satu-satunya downside ke keterampilan pasif ini adalah kebutuhannya bagi pengguna untuk mengambil kerusakan hingga 5 kali. Meskipun kondisi seperti itu membuatnya relatif tidak berguna dalam pertarungan boss, ketika digunakan dalam menggiling monster dan PK. Itu pasti akan memberikan pemakai Crystal Armor dengan keuntungan yang tak terkatakan. Boots dengan kecepatan ekstrim. Sepatu, pelindung kulit, peringkat gelap emas. Level 20. Persyaratan peralatan, kekuatan 90, agility 130. Pertahanan plus 143. Kekuatan plus 20, agility plus 26, daya tahan plus 18. Kecepatan gerakan plus 10.
Evasion plus 7. Keterampilan pasif tambahan gerakan cepat, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 12% dan agility sebesar 8%. Sehubungan dengan assassins dan ranges, atribut yang paling dicari untuk kedua kelas ini adalah agility, diikuti oleh strength. Sementara itu, sepasang sepatu bot ini meningkatkan agility pemakainya hingga ekstrim. Seseorang bahkan dapat berargumen bahwa tidak ada sepatu peringkat 20 Dark Gold level lain yang dapat meningkatkan agility sebanyak Boots of Extreme Speed. Meskipun dua potong peralatan Dark Gold ini sangat baik, mereka hanya bernilai sepersekian dari nilai sebenarnya dari peti harta karun emas gelap ini. Setelah semua, item yang mencerminkan nilai sebenarnya dari peti harta karun emas hitam tidak lain adalah forging manual. Selain itu bahkan manual penempaan peringkat gold fine. Manual tempa berbeda dari desain tempa. Dalam hal desain tempa, hanya satu peralatan tertentu yang dapat dibuat menggunakannya. Dalam kasus forging manuals, bagaimanapun, seluruh set peralatan dapat dibuat menggunakannya. Manual penempaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan peralatan set Dragon Scale level 20. Ada total 6 potong di set ini, dan itu bisa dipakai oleh kelas mana saja yang bisa menggunakan plat armor. Sebelumnya, Si Feng telah menghabiskan lebih dari 100 emas di rumah lelang Blackwing hanya untuk membeli desain tempa untuk Arclight Shield. Namun, nilai Arclight Shield jauh dari sebanding dengan peralatan set Dragon Scale. Lagi pula, peralatan set Dragon Scale adalah peralatan set berperingkat emas murni. Di seluruh Star Moon Kingdom, tidak ada satupun guild yang berhasil mendapatkan set equipment peringkat perak rahasia hingga sekarang. Orang hanya bisa membayangkan nilai dari set equipment gold peringkat-peringkat. Jika Si Feng bisa memalsukan beberapa set peralatan Dragon Scale set dan memberikannya ke kelas pelindung lapis baja di pasukan utama persekutuan, ketika para pemain ini berjalan di jalanan mengenakan peralatan Dragon Scale, seseorang hanya bisa membayangkan kejutan di sisi lain, wajah pemain ketika mereka melihat set equipment. Para anggota persekutuan lain pasti akan gemetar ketakutan. Memikirkan adegan seperti itu hanya menggembirakan. Namun, pasti akan sangat sulit untuk memalsukan peralatan set Dragon Scale. Karena itu adalah peralatan set, kesulitan memproduksi seluruh rangkaian tidak kurang dari memproduksi peralatan Dark Gold. Si Feng hanya apprentice penempaan canggih saat ini. Tanpa menaikkan level penempaannya, memproduksi peralatan Dragon Scale set hanya akan menjadi mimpi pipa. Paling tidak, dia perlu dipromosikan menjadi Formediate Forger atau Advanced Forger sebelum dia memiliki kesempatan yang sebenarnya untuk memproduksi peralatan Dragon Scale set. Aku harus menaikkan level penempaanku setelah kami kembali. Si Feng menyusun rencana di benaknya ketika dia melihat manual tempa Dragon Scale. Si Feng kemudian menyerahkan Boots of Extreme Speed ke Fire Dance. Sekarang Fire Dance telah mencapai level 19, dia hanya berjarak pendek dari level 20. Adapun Crystal Armor dan Dragon Scale Forging Manual, dia menyimpan keduanya untuk dirinya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, kelompok 3 sisi memasuki jalur kristal. Jalur kristal itu sangat panjang sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya dalam sekejap. Selain itu, elemental mana yang ada di jalur ini sangat padat, sedemikian rupa sehingga bahkan terlihat dalam bentuk aurora. Sungguh pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Selain menarik secara visual, mana yang padat juga memberi mereka bertiga, meningkatkan kerusakan sihir yang bisa mereka hadapi hingga 300%.
Orang bisa membayangkan betapa padatnya elemental mana di jalur ini. Sebelum mereka menyadarinya, kelompok 3 Si Feng telah berjalan selama lebih dari 1 jam di jalur kristal ini. Ketika mereka akhirnya muncul, mereka berada di dasar sebuah gunung besar. Ketika mereka bertiga menatap gunung ini, mereka langsung terpana. Seluruh gunung ini tidak bisa terbuat dari Seven Luminaries Crystal, kan? Aqua Rose menatap gunung kristal itu, hatinya dipenuhi dengan kejutan luar biasa. Aqua Rose sebelumnya mengunjungi Blackwing Auction House, jadi dia pernah melihat Seven Luminaries Crystal sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Seven Luminaries Crystal adalah salah satu kristal penghasil mana terbaik di domain God. Tidak hanya itu sangat langka, harganya bahkan lebih mengesankan. Bahkan kota Sungai Putih, sebuah kota dengan populasi beberapa juta, tidak memenuhi syarat untuk menggunakan komoditas yang begitu berharga. Di seluruh kerajaan bintang bulan, hanya istana dan rumah lelang bintang bulan di ibu kota yang mampu menggunakan platform terapung yang terbuat dari Seven Luminaries Crystal. Sebelumnya, Aqua Rose percaya bahwa jalur kristal itu sebenarnya terbuat dari mana crystals. Namun, pemandangan gunung besar ini dan lingkungan sekitarnya membalikkan asumsi sebelumnya. Alasannya adalah, itu tidak mungkin bagi mana crystals untuk mengisi sekeliling mereka dengan elemental mana yang begitu padat, bahkan menghasilkan pembentukan awan mana 7 warna. Seharusnya, Si Feng mengangguk kosong. Pikiran Si Feng tumbuh panas saat memikirkan memiliki begitu banyak Seven Luminaries Crystal. Di pasaran, Seven Luminaries Crystal seukuran rumah hunian kecil dapat digunakan untuk membeli kota besar dengan populasi 50.000, dengan banyak cadangan. Sementara itu, Seven Luminaries Crystal di depannya berbentuk gunung, dan dari segi ukuran, gunung ini bahkan bisa menyaingi kota Sungai Putih. Sebuah kota yang seluruhnya terbuat dari Seven Luminaries Crystal. Konsep seperti apa ini? Bahkan jika seluruh kerajaan bintang bulan dijual, itu tidak akan cukup untuk membeli kristal bintang 7 begitu banyak. Sayangnya, tidak ada satupun dari kristal ini yang bisa diambil. Bahkan tidak mungkin untuk mengambil beberapa untuk diambil kembali. Jika mereka ingin menambang Seven Luminaries Crystals ini, paling tidak, mereka perlu mencapai tingkat master dalam penambangan. Si Feng hanya di tingkat basic apprentice di pertambangan sekarang, dan bahkan dalam mimpinya pun dia tidak bisa menambang 7 luminar kristal ini. Seven Luminaries Crystal bahkan lebih berharga daripada emas. Namun, meskipun begitu banyak Seven Luminaries Crystals duduk tepat di depannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain melihatnya. Hati Si Feng berdarah karena pemikiran ini. Namun, ini tidak bisa membantu. Siapa yang pernah mengira akan ada begitu banyak kristal bintang 7 di tempat ini? Si Feng menggelengkan kepalanya, mengusir pikirannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tangga yang tidak jauh dari sana yang mengarah ke puncak gunung, mengatakan, "Ayo naik dan lihatlah. Kita mungkin menemukan cara membuka segel tempat ini di atas sana." Petik 2. Fire Dance tidak tahu nilai sebenarnya dari Seven Luminaries Crystal, oleh karena itu dia hampir tidak bereaksi. Dia hanya terpesona oleh keindahan gunung ini. Aqua Rose, di sisi lain, tahu betul nilai gunung ini. Jika Fire Dance tidak memberinya dorongan, membangunkannya dari kebodohannya, Aqua Rose pasti masih akan tenggelam dalam keterkejutannya. Bagaimanapun,
seluruh gunung ini adalah gunung uang. Jika dia bisa membuat sepotong kecil gunung ini, koin yang dikonversi dari itu akan cukup untuk mempertahankan bahkan guild kelas 1 untuk waktu yang lama. Ketika ketiganya melintasi tangga ke atas gunung, Si Feng tiba-tiba merasakan tekanan menindasnya. Selain itu, tekanan ini persis sama dengan apa yang dia rasakan di Purple Sun Mansion, hanya jauh lebih kuat. Tekanan hanya tumbuh semakin kuat saat mereka naik lebih jauh ke atas gunung. Pada saat Si Feng tiba di puncak gunung, dia sudah basah oleh keringat. Tubuhnya juga terasa sangat berat, seolah-olah terbuat dari timah. Sementara itu, dua gadis, Tari Api dan Aqua Rose, bernasib jauh lebih buruk daripada Si Feng. Pada saat ini, kedua gadis itu tergeletak di tanah. Tubuh mereka menolak bergerak bahkan 1 inci. Tidak dapat membantu rekan timnya, Si Feng memutuskan untuk berjalan ke arah monolit yang terlihat dari kejauhan sendirian. Hanya dengan melihat monolit biru langit semi-transparan ini, Si Feng langsung bisa merasakan bahwa itu adalah jantung dari tanah ini. Sudah jelas bahwa batu berdiri ini adalah benda yang memenuhi lingkungan sekitarnya dengan elemental mana yang padat, dan bukan Seven Luminaris Crystal seukuran gunung. Tiba sebelum monolit, Si Feng menemukan banyak rune ilahi emas yang terukir di bagian bawah batu yang berdiri. Mereka sejauh ini adalah rune ilahi yang paling rumit yang pernah dilihat Si Feng. Juga, Si Feng telah benar-benar menemukan sosok yang berkedip-kedip di dalam dan di luar monolit semi-transparan. Ketika Si Feng mengambil melihat lebih dekat pada sosok ini, matanya langsung membelalak kaget. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya itu nyata. Alasannya, Si Feng telah melihat sosok di dalam batu sebelumnya. Namun, Si Feng bingung. Mengapa orang ini muncul di sini? Bab 277, Makam Dewa. Sementara Si Feng masih linglung, Fire Dance dan Aqua Rose menyusulnya, setelah pulih dari kelelahan mereka. Pemimpin guild, apakah kamu menemukan sesuatu? Fire Dance bertanya karena penasaran ketika dia melihat Si Feng melamun. Aqua Rose, di sisi lain, tidak melihat perbedaan dalam sikap Si Feng, karena saat dia tiba sebelum monolit, perhatiannya benar-benar tertangkap oleh sesuatu yang lain. Sebagai elementalis, dia jauh lebih sensitif terhadap kekuatan sihir daripada pemain dari kelas lain. Kekuatan sihir menakutkan yang terpancar dari monolit jelas merupakan bentuk kekuatan sihir paling murni yang pernah dirasakan Aqua Rose, seolah itu adalah penguasa semua elemental mana. Ketika Aqua Rose memperhatikan sosok di dalam monolit, dia juga membeku di tempat. Bagaimana mungkin? Aqua Rose tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya, mengira mereka mempermainkannya. Reaksi Aqua Rose membingungkan Fire Dance. Apa yang telah terjadi pada kalian berdua? Fire Dance memandang Aqua Rose, lalu pada Si Feng, bingung dengan reaksi mereka. Kamu akan mengerti setelah melihat ke dalam monolit, kata Si Feng perlahan, menunjuk ke arah sosok di monolit. Fire Dance kemudian mengalihkan pandangannya ke monolit. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Fire Dance bertanya dengan kaget. Tarian Api tahu sosok di monolit. Selain itu, dia baru bertemu orang ini. Orang ini tidak lain adalah Sarlin, pejabat ilahi yang berhadapan melawan 2 malaikat jatuh di kastil iblis. Tepatnya, wanita di dalam monolit itu tampak persis sama dengan Sarlin. Bahkan aura suci yang dipancarkannya mirip dengan Sarlin. Jika Fire Dance harus menunjukkan perbedaan antara kedua wanita, maka itu akan menjadi tekanan yang diberikan wanita ini.
Ini bukan lagi penindasan karena kekuatan. Sebaliknya, tekanan ini adalah penghormatan naluriah untuk bentuk kehidupan primordial, seperti halnya penghormatan manusia terhadap dewa. Mungkinkah dia menjadi dewa? Fire Dance tiba-tiba memiliki pemikiran ini ketika dia melihat wanita yang mirip Sarlin. Pikiran si Feng berlari sepanjang garis yang mirip dengan Fire Dance. Namun, si Feng bisa mengatakan dengan pasti bahwa wanita di dalam monolit itu pasti dewa tier 6, karena di masa lalu ia secara pribadi mengalami tekanan sombong ini, yang hanya bisa dipancarkan oleh dewa. Jika wanita di monolit hanyalah dewa tingkat 6, si Feng tidak akan menemukan masalah ini terlalu mengejutkan. Lagi pula, selama Dasawarsa bermain God's Domain, ia secara pribadi telah bertemu dengan banyak pemain dan NPC tier 6. Hal yang benar-benar mengejutkannya adalah kenyataan bahwa wanita di depannya tampak identik dengan Sarlin. Kembali di Purple Sun Mansion, dia sudah mengalami tekanan semacam ini. Dia hanya lupa di mana dia merasakannya sebelumnya. Sekarang dia tahu mengapa tekanan itu terasa begitu akrab. Bagaimanapun, dia merasakan tekanan yang sama dari Sarlin. Hanya saja, tekanan yang diberikan Sarlin tidak sekuat yang ia rasakan di Purple Sun Mansion, karena itu ia gagal mengenalinya. Tidak hanya kedua wanita itu terlihat persis sama, bahkan tekanan yang mereka keluarkan pun terasa serupa. Satu-satunya perbedaan nyata antara keduanya adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika si Feng diberitahu bahwa wanita di depannya adalah Sarlin, dia pasti tidak akan mempercayainya. Lagi pula, Sarlin hanyalah pejabat ilahi tingkat 3. Dia masih beberapa mil jauhnya dari menjadi dewa tingkat 6. Namun, jika dia diberitahu bahwa Sarlin tidak memiliki hubungan dengan wanita ini sebelumnya, maka dia juga tidak akan mempercayainya. Meskipun wanita di dalam monolit jelas tidak lagi hidup, pada akhirnya, dia masih seorang dewa. Selama tubuhnya tidak menerima kerusakan yang disengaja, itu tidak akan mengalami kerusakan. Sampai sekarang, si Feng akhirnya menyadari bahwa tanah yang terlupakan hanyalah kuburan dewa. Namun, dia masih penasaran tentang siapa yang sebenarnya menciptakan karya besar ini. Tokoh besar ini sebenarnya telah membuat arai sihir yang begitu kompleks yang memanfaatkan tubuh dewa sebagai sumber kekuatannya. Bahan yang digunakan untuk membuat arai sihir bahkan termasuk Seven Luminaries Crystal yang sangat berharga. Hal seperti apa yang berusaha disegel oleh tokoh hebat ini? Bahkan jika itu untuk tujuan memeteraikan Tuhan, seharusnya tidak ada kebutuhan untuk begitu banyak sumber daya. Tampaknya ada hubungan yang mendalam antara Sarlin dan tempat ini. Si Feng sudah lama merasa bahwa asal-usul Sarlin tidak sederhana. Fakta bahwa dia adalah tier 3 NPC sudah luar biasa dalam dirinya sendiri. Sarlin juga mampu membagikan epic quest ke si Feng. Sekarang, bahkan ada seorang dewa yang tampak persis sama dengan Sarlin. Bahkan si Feng tidak dapat memahami identitas asli Sarlin. Kecuali dia pergi dan bertanya pada Sarlin sendiri. Si Feng sangat ingin tahu tentang masalah ini. Dia bersumpah pada dirinya sendiri untuk mengunjungi Sarlin, yang berada di Menara Bintang di kota Blackwing, setelah seluruh cobaan ini berakhir. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hancurkan monolit ini? Aqua Rose bertanya. Sumber mana dari arai ajaib ini jelas berasal dari monolit ini. Jika mereka ingin melepaskan segel di tanah terlupakan, satu-satunya pilihan mereka adalah menghancurkan monolit. Namun, tidak diketahui reaksi macam apa yang akan mereka keluarkan jika mereka melakukannya.
Lagi pula ada dewa di dalam monolit. Mari kita coba. Si Feng telah melihat sekeliling monolit tadi. Namun, dia tidak menemukan mekanisme yang memungkinkannya untuk membatalkan susunan sihir. Setelah si Feng mengangguk, Fire Dance segera mengambil tindakan dengan menebas monolit dengan dua belati. Namun, dua belati Gold Fine peringkat, yang dapat dengan mudah memotong logam seperti pisau panas melalui mentega, hanya menyerempet permukaan monolit, menciptakan percikan yang menyilaukan dalam proses. Bahkan tidak ada tanda yang tersisa di monolit. Keras. Tangan Fire Dance mati rasa akibat serangan itu. Rasanya seolah belatia mengenai baja dewa. Aku akan mencoba menggunakan sihir. Aqua Rose mulai mengucapkan mantra untuk Chain Explosion. Dengan elemental mana yang begitu padat di tempat ini, mantra apapun yang digunakan di sini akan sangat ditingkatkan. Awalnya, Chain Explosion hanya akan memanggil 5 bola api, masing-masing seukuran wastafel. Namun ketika Aqua Rose mengucapkan mantranya, bola api itu tumbuh seukuran rumah kecil. Ketika bola api ini membombardir monolit, mereka seperti meteor yang meluncur turun dari langit. Percikan terbang ke segala arah saat bola api menabrak monolit. Setelah api mereda, Aqua Rose sangat terkejut dengan hasilnya. Monolit tetap sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, itu bahkan terlihat lebih cemerlang dan mempesona daripada sebelumnya. Si Feng mengerutkan alisnya saat melihat ini. Jika bahkan langkah pamungkas Aqua Rose tidak dapat menangani kerusakan pada monolit, ia kemungkinan besar akan berakhir dengan hasil yang serupa jika ia mencoba untuk menyerang monolit. Karena kita tidak bisa menghancurkan monolit, kita perlu menggunakan beberapa metode lain untuk menghancurkan arai sihir, kata si Feng. Sistem Dewa Utama tidak akan membagikan sebuah quest yang para pemain tidak punya harapan untuk benar-benar menyelesaikannya. Jika mereka tidak bisa menghancurkan sumber kekuatan dari arai sihir atau arai sihir itu sendiri, maka hanya ada satu hal lain yang bisa mereka hancurkan. Poin koneksi. Aqua, bantu aku mencari titik koneksi arai ajaib ini, kata si Feng. Aku mengerti. Aqua Rose segera mengerti niat si Feng. Fire Dance, bagaimanapun, tetap tidak mengerti setelah percakapan singkat keduanya. Sebagai seorang asasin, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang sihir. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di sisi monolit ketika dia melihat kedua temannya bekerja keras. Sementara itu, si Feng dan Aqua Rose mulai mencari di sekeliling monolit untuk mencari vena yang membawa kekuatan sihir ke 5 modul arai sihir. Hanya dengan mencari vena mereka dapat menemukan titik koneksi. Biasanya, cara tercepat untuk menghancurkan arai sihir adalah dengan menghancurkan inti kekuatannya. Jika itu tidak layak, maka dua opsi yang tersisa lainnya adalah untuk menghancurkan arai sihir itu sendiri dan untuk menghancurkan titik koneksi dari arai sihir. Menghancurkan arai sihir itu sendiri adalah tugas yang sangat menantang untuk dilakukan. Di sisi lain, itu adalah tugas yang sangat sederhana untuk menghancurkan titik koneksi. Sayangnya, menemukan titik koneksi ini juga merupakan tugas yang sangat sulit. Titik koneksi adalah simpul yang menghubungkan arai ajaib ke sumber dayanya. Itu bertindak mirip dengan pemutus sirkuit di kehidupan nyata. Hanya, alih-alih digunakan untuk mencegah meluapnya arus listrik, titik koneksi berfungsi untuk membatasi jumlah mana yang mengalir dari sumber daya ke arai ajaib. Jika titik koneksi rusak, maka persediaan mana akan melonjak, dan akibatnya, arai ajaib akan menghancurkan dirinya sendiri karena input mana yang berlebihan. Setelah mencari beberapa waktu,
Si Feng akhirnya menemukan titik koneksi. Dia segera menabrak Abyssal Blade, menghancurkan titik koneksi. Namun, arai sihir yang sangat besar dan kompleks ini tidak hanya memiliki satu titik koneksi. Mereka perlu mencari dan menghancurkan semua titik koneksi arai sihir. Setelah beberapa jam berlalu, Aqua Rose menemukan titik koneksi lain, yang dengan cepat dihancurkannya. Meski begitu, arai sihir tetap stabil. Dengan cara ini, Si Feng dan Aqua Rose menghabiskan sepanjang hari menghancurkan lebih dari 20 titik koneksi. Meskipun penghancuran titik koneksi memiliki sedikit efek pada arai sihir, itu jelas bahwa kerusakan itu dalam parameter desain arai sihir tidak baik. Pemimpin persekutuan, salah satu titik koneksi yang sebelumnya kamu hancurkan sudah kembali normal. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Fire Dance telah mengikuti Si Feng, berharap untuk mengetahui bagaimana dia juga bisa mencari titik koneksi. Namun, selama pengamatannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa salah satu titik koneksi yang sebelumnya dihancurkan oleh Feng Feng benar-benar pulih. Apa yang kamu katakan? Si Feng bertanya dengan tidak percaya. Bahkan titik koneksi bisa memulihkan diri? Si Feng mulai curiga bahwa ini bukan lagi arai sihir biasa tetapi arai sihir yang sudah dibudidayakan menjadi iblis. Si Feng telah melihat banyak arai sihir tier 5 di masa lalu, dia bahkan pernah melihat susunan sihir tier 6 sebelumnya. Namun, dia belum pernah mendengar tentang arai ajaib yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Bab 278, Bencana Hebat. Tidak mungkin kita bisa terus seperti ini. Mungkin ada ratusan titik koneksi dalam arai ajaib ini. Pada saat kami menemukan yang tersisa, titik koneksi lain mungkin sudah memperbaiki diri, kata Si Feng, kepalanya sakit. Arai ajaib yang mampu memperbaiki diri sendiri tidak pernah terdengar sebelumnya. Jika mereka tidak memiliki selusin pemain yang bergerak secara terpisah untuk menghancurkan titik koneksi, itu tidak mungkin untuk menghancurkan setiap titik koneksi dalam arai sihir ini. Menghancurkan titik koneksi tiba-tiba menjadi tugas yang jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Si Feng. Pemimpin persekutuan, aku menemukan sesuatu di sini. Datang dan lihatlah, kata Aqua Rose melalui obrolan pesta. Mendengar bahwa ada penemuan baru, Si Feng segera bergegas ke lokasi Aqua Rose. Aqua Rose saat ini terletak di tengah-tengah gunung 7 tokoh ini, di dalam gua yang sangat tidak dikenal. Jika bukan karena indikator yang disediakan oleh peta sistem, Si Feng tidak mungkin menemukan gua tempat Aqua Rose berada. Setelah memasuki gua, Si Feng segera mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa dinding gua ditutupi dengan ukiran rune ilahi. Cahaya keemasan rune ilahi ini memberikan cerah menerangi bagian dalam gua. Melihat pilar kristal utama gua, Si Feng memperhatikan batu merah darah yang tertanam di dalamnya. Sepotong batu ini seperti jantung yang berdetak. Hanya saja, alih-alih cairan berwarna merah terang, sejumlah mana yang melewatinya. Sementara itu, mana yang melewati batu berwarna merah darah ini menjadi jauh lebih murni dalam kualitas. Aqua, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Si Feng bertanya, heran dengan pemandangan ini di depannya. Aku kebetulan menemukan vena mana yang sangat tebal dan mengikutinya di sini. Aqua Rose tersenyum bangga pada Si Feng. Jika mereka menghancurkan tempat ini, maka arai sihir pasti akan selesai. Pemimpin persekutuan, aku akan mulai menghancurkan tempat ini, oke? Aqua Rose tidak bisa menunggu lagi. Dia telah terperangkap di tempat terkutuk ini selama berhari-hari. Selama periode waktu ini,
dia tidak punya pilihan selain tetap berhubungan dengan bawahannya melalui telepon untuk mengatur urusan sehari-hari persekutuan. Dia juga menginstruksikan mereka untuk mempersiapkan pendirian tempat tinggal persekutuan mereka. Saat ini, sebagian besar pemain rata-rata di White River City sudah sekitar level 14 hingga level 15, sedangkan pemain elit dari berbagai guild sudah di level 17. Intensitas kompetisi untuk 3 dungeon besar juga telah mencapai puncaknya sekarang. Dari semua persekutuan di kota Sungai Putih, Ouroboros bersinar paling terang. Mereka sudah berhasil mengalahkan bos kedua dari Hard Model Land of Death, dan mereka saat ini di tengah-tengah menantang bos ketiga dari dungeon. Sementara itu, Darkstar, yang berperingkat setelah Ouroboros, masih berusaha untuk menyerang bos kedua. Adapun geng lain, mereka juga telah melewati mode normal, dan saat ini sedang bersiap untuk menyerang mode keras. Selanjutnya, ketika para pemain mulai menyerang bos mode keras dari 3 dungeon besar, mereka segera menemukan manfaat menakjubkan yang bisa mereka peroleh. Selain menjatuhkan set equipment peringkat 15 rahasia perak, bos juga menjatuhkan banyak resep dan desain. Pemain juga bisa mendapatkan perintah tugas kelompok yang tidak bisa diperoleh dari ruang bawah tanah tim 20 orang atau lebih rendah. Order tugas guild ini dapat digunakan untuk mempercepat promosi guild. Kalau tidak, akan butuh waktu lama bagi guild untuk dipromosikan jika mereka hanya mengandalkan reputasi guild yang sedikit yang diperoleh anggota mereka dengan menyelesaikan cash harian. Namun, sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City, Zero Wing sebenarnya tetap tidak aktif selama ini. Tidak hanya itu tidak mencapai apa-apa selama periode waktu ini, itu bahkan tidak menginjakan kaki di salah satu dari 3 dungeon besar. Itu hanya memusatkan perhatiannya pada penyerbuan dungeon tingkat 15, 10 dan 20 orang. Dan keputusannya untuk melakukannya telah sangat membingungkan masa. Meskipun Zero Wing jelas memiliki kekuatan untuk menantang 3 dungeon besar, itu telah memilih untuk tidak mengambil tindakan sebagai gantinya. Perilaku persekutuan telah menyebabkan banyak anggota baru menjadi tidak puas, dan mayoritas pemain ini memilih untuk meninggalkan persekutuan satu demi satu. Dengan sangat cepat, jumlah anggota Zero Wing yang semula melebihi 8.000 dengan cepat menyusut menjadi hanya sedikit lebih dari 6.000. Situasi ini agak membuat Aqua Rose panik. Membalas kepanikan Aqua Rose, si Feng hanya berkata, jika mereka ingin pergi, maka biarkan mereka pergi. Kamu tidak perlu menghentikannya. Persekutuan terlalu membengkak sekarang, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk membebaskan diri dari orang-orang yang bergabung hanya dengan maksud mengambil keuntungan dari kita. Persekutuan akan menjadi jauh lebih murni setelah para pemain itu pergi. Petik 2. Mendengar si Feng berkata begitu, Aqua Rose tidak punya pilihan selain menutup mata terhadap semua pemain yang mundur dari persekutuan. Namun, dia memastikan untuk mencatat nama-nama mereka yang pergi. Di masa depan, mereka tidak akan lagi diterima di persekutuan. Sementara itu, para pemain yang mengundurkan diri dari persekutuan hanya bereaksi dengan jijik pada tindakan Aqua Rose. Mereka bahkan telah membuat ejekan Zero Wing, menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bergabung kembali dengan guild yang buruk seperti Zero Wing. Selain itu, seolah-olah untuk menggosok garam ke dalam luka, Darkstar juga telah diam-diam membunuh banyak pemain dari Zero Wing, menyebabkan lebih banyak pemain menarik diri dari persekutuan. Sampai saat ini, hanya ada sekitar 4.000 anggota yang tersisa di Zero Wing. Belum lagi persekutuan kelas 3,
Mereka bahkan tidak sebanding dengan persekutuan besar yang tidak memiliki peringkat sekarang. Karena itu, Aqua Rose terburu-buru untuk keluar dari tempat ini. Dia ingin segera kembali dan memperbaiki persekutuan. Tunggu sebentar, Si Feng buru-buru berkata ketika dia melihat bola api besar sudah muncul di tangan Aqua Rose. Kami tidak benar-benar perlu menghancurkannya. Tapi, bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini jika kita tidak menghancurkannya? Aqua Rose bertanya. Aku punya cara aku sendiri. Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia melihat batu merah darah yang tertanam di dalam pilar kristal. Si Feng benar-benar tidak menyangka akan menemukan batu berwarna merah darah ini di sini. Alih-alih menyebutnya sebagai batu merah darah, akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai batu bertuah. Sebelumnya, Si Feng telah mendapatkan pecahan batu bertuah di kuil matahari. Sekarang, dia menemukan fragmen lain. Batu bertuah adalah harta alkimia. Meskipun terfragmentasi menjadi 5 bagian, masing-masing bagian ini masih mengandung kekuatan item peringkat epik. Juga, ketika Si Feng menemukan batu bertuah di tempat ini, dia dengan cepat mengerti bagaimana titik-titik koneksi dari arai ajaib telah berhasil memperbaiki diri. Ternyata itu semua karena batu bertuah. Meskipun aku tidak bisa mengambil salah satu dari 7 kristal luminer ini, masih tidak buruk jika aku bisa kembali dengan sepotong batu bertuah. Si Feng tiba sebelum pilar kristal. Dia kemudian memasukkan ujung blade abisal ke celah di pilar kristal di mana batu bertuah didirikan. Dengan ketukan ringan pada ujung abisal blade, batu bertuah dengan mudah muncul dari pilar kristal. Si Feng segera mengambil item itu dan menyimpannya di tasnya. Tak lama setelah batu bertuah dihapus dari pilar kristal, gua mulai memudar. Selain itu, tingkat di mana ia menghilang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Elemental mana yang padat yang mengisi udara dan tanah juga secara bertahap menyebar, menjadi lebih tipis dan lebih tipis. Adapun Seven Luminaris Crystals yang sangat sulit, mereka juga mulai berubah menjadi abu. Tidak baik, tempat ini akan runtuh. Kita harus segera pergi. Si Feng berteriak melalui obrolan pesta begitu dia melihat perubahan ini. Kelompok 3 Si Feng bergegas menuruni Gunung 7 Tokoh, dan tak lama kemudian seluruh gunung mulai meledak. Arai ajaib yang menyegel tanah terlupakan juga kehilangan efektivitasnya. Adapun monolit yang sebelumnya telah berdiri di puncak gunung, itu tetap melayang tinggi di langit. Secara bertahap, monolit naik lebih tinggi dan lebih tinggi, sebelum tiba-tiba melepaskan kecemerlangan pelangi. Monolit itu seperti miniatur matahari pada saat ini. Segera setelah itu, cahaya menyilaukan menghilang, bersama dengan monolit raksasa itu sendiri. Setelah Gunung 7 Tokoh runtuh, lubang tak berdasar muncul di tempatnya. Lubang itu seperti lubang hitam, melahap semua yang masuk. Pada bagian terdalam dari jurang maut ini, sebenarnya ada aura kehancuran tanpa batas, dan benda apapun yang bersentuhan dengan tekanan ini langsung berubah menjadi abu. Anehnya, Si Feng merasakan tanda-tanda kehidupan di bagian paling bawah dari lubang yang sangat dalam ini, dan seluruh tubuhnya secara naluriah bergidik pada penemuan ini. Pemimpin Guild, apakah kita melakukan sesuatu yang buruk? Fire Dance bertanya Si Feng dengan nada hati-hati. Dia juga bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan yang datang dari jurang maut. Aku juga tidak tahu, kata Si Feng, senyum pahit di wajahnya. Pada saat ini, pemberitahuan dari sistem berbunyi. Sistem, Quest Unik, Miracles Unsealed, selesai.
Hadiah quest, 1 juta EXP, 40 poin atribut gratis, dan 40 poin penguasaan gratis. Sistem, abis tak berujung telah ada. Mengaktifkan paket ekspansi baru, bencana hebat. Sistem, quest legendari dengan peringkat utama, 7 harta karun, diaktifkan. Rincian quest, abis tak berujung telah dibuka segel. Kamu diharuskan untuk segera memberitahu kuil Dewa Perang untuk meminta mereka menutup kembali abis tanpa akhir. Setelah membaca pemberitahuan ini, si Feng akhirnya memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Secara tidak sengaja, mereka sebenarnya membuka pintu tabu. Menurut ingatan si Feng, paket ekspansi baru, bencana hebat, hanya muncul 3 bulan setelah Guts Domain meluncurkan di kehidupan sebelumnya. Namun sekarang, karena dia, bencana besar telah muncul sebelumnya.